Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba memaparkan materi mengenai manajemen dan mengelola konflik dalam hubungan di mata kuliah komunikasi interpersonal. Yang pertama ada pengertian. Manajemen konflik yaitu proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Berikutnya ada tahapan dalam mengelola konflik. Yang pertama, pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua, ada penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Berikutnya, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya, resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha untuk membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Dan yang terakhir, transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Berikutnya teori konflik. Yang pertama ada teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Berikutnya, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Berikutnya, teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik ini disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Berikutnya, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Kemudian ada teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Berikutnya ada prinsip konflik. Prinsip konflik ini terdiri dari kelompok sosial membentuk makna. Konflik dapat dikelola dengan baik atau buruk. Yang terakhir, konflik baik untuk individu dan hubungan. Berikutnya ada orientasi konflik. Orientasi konflik ini terdiri dari kalah-kalah, menang-kalah, dan yang terakhir menang-menang. Berikutnya keterampilan mengelola konflik. Keterampilan mengelola konflik terdiri dari memperhatikan tingkat makna hubungan, kemudian ada berkomunikasi secara suportif, mendengarkan dengan penuh perhatian, memeriksa persepsi, mencari titik persetujuan, dan yang terakhir, mencari cara untuk menjaga perasaan orang lain. Kemudian, komunikasi efektif selama konflik terjadi, yaitu ada fokus pada sistem komunikasi secara keseluruhan, penentuan waktu konflik yang memiliki tujuan, mengarahkan kepada orientasi konflik menang-menang, menghargai diri sendiri, partner, dan hubungan yang dibina,
Dan yang terakhir, menunjukkan pemakluman jika keadaan diperlukan. Sekian paparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.